Pembahasan pertama nanti mengenai eksponen atau bentuk pangkat serta bentuk akar. Di mana pembahasan kali ini akan coba pertama awalnya adalah mengenai yang pertama itu pangkat bulat positif. Yang kedua nanti akan membahas pangkat nol dan bulat negatif. Langsung saja, bahwasanya apabila kita mempunyai bilangan real dan A adalah bilangan real, kemudian N merupakan bilangan bulat positif, di mana notasi pangkat secara umum adalah A pangkat N, di mana ini adalah bilangan real dan N adalah bentuk pangkat bilangan positif. Maka A pangkat N ini itu bisa dikatakan sebagai A pangkat N sama dengan A dikali dengan A dikali dengan A dikali sampai di mana banyaknya A ini adalah N gitu ya. Itu notasi perpangkatan secara umum, di mana A pangkat N adalah bilangan berpangkat dengan pangkat positif, kemudian A adalah bilangan pokok, kemudian N adalah pangkat atau eksponen. Gitu ya, pangkat atau eksponen. Misalkan kita punya 3 pangkat 5, itu artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. N-nya sama dengan 5 begitu ya, di mana A-nya sama dengan 3, kemudian N-nya sama dengan 5. Begitu. Kita akan mengenalkan bentuk-bentuk pangkat bulat positif. Itu A dipangkatkan M dikali A dipangkat N itu sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Kalau dua pangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya itu ditambahkan. Yang kedua, jika A dipangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A dipangkat M minus N. Atau bisa ditulis juga A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M minus N. Yang ketiga, jika kita punya A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A dipangkat M kali N. Kemudian, jika kita punya A kali B dipangkatkan N, maka itu sama dengan A pangkat
dikali B pangkat N. Jadi si masing-masing bilangan pokoknya itu dipangkatkan. Yang kelima, bila kita punya A per B dipangkatkan N, itu sama dengan, sama ya, sifatnya seperti A pangkat N per B pangkat N, gitu ya, dengan B didasarkan. Langsung aja diperkaya dengan contoh soal. Contoh soal. Bila kita punya 4A dipangkatkan 3 pangkat 2 dibagi dengan 2A pangkat 2. Jawab. Kita punya 4A dipangkatkan 3 dipangkatkan 2 dibagi dengan 2A pangkat 2, gitu ya. Dan sama dengan, pertama, semua yang ada di dalam pangkat ini dipangkatkan 2. Berarti 4 pangkat 2 dikali A pangkat 3 dikali 2, gitu ya. Karena kalau pangkat seperti ini ya, yang nomor 3, A pangkat M dipangkatkan N, A pangkat sama dengan A pangkat M kali N, maka seperti ini dibagi dengan 2A pangkat 2 sama dengan. Bila bingung kalau pembagian seperti ini bisa ditulis bentuk per, gitu ya. Bentuk pembagian seperti ini berarti sama dengan 16 A pangkat 2 kali 3 6 dibagi dengan 2A pangkat 2 sama dengan 16 bagi 2 ini 8, tulis 8 dulu, kemudian sesuai ini ya, A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M minus N, maka ini 6 minus 2, gitu ya, 6 minus 2 sama dengan 8A pangkat 4, begitu. Di sini Y pangkat 6 dibagi dengan X pangkat 3, gitu ya. 6 dikali 2 12 dibagi dengan 3 kali 2 X pangkat 6. Kemudian perkalian biasa X pangkat 6 kali Y pangkat 12 dibagi dengan Y pangkat 9 dikali X pangkat 6 sama dengan 6X dibagi dengan X, gitu ya. Ini coret habis 1. Kemudian 9 dikurangi 12 dikurangi 9, Y pangkat 3. Bahwa saat A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat minus M minus N, begitu ya. Nah, saat kita punya A pangkat N dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat N minus N, gitu ya. Dimana A pangkat N dibagi dengan A pangkat N sama dengan 1, kemudian N minus N itu sama dengan 0. Artinya semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1, maka itu A pangkat 0 sama dengan 1. Sifat negatif pangkat. Kalau kita punya A pangkat N itu bisa ditulis dengan A1 per A pangkat minus N. Kalau dikebawahin pangkatnya jadi minus. Atau bisa jadi A pangkat minus N itu sama dengan 1 per A pangkat N, gitu ya. Ini bentuk 1. Misal kita punya 3P pangkat minus 2 Q pangkat 3 dipangkatkan minus 2 dibagi dengan 3 pangkat 2 P pangkat minus 1 Q pangkat 2
dipangkatkan minus 3 sama dengan hasilnya berapa begitu ya. Tadi kalau kita punya pangkat minus, supaya pangkatnya jadi positif dikebawain. Ini pangkatnya minus, bisa dikebawain dulu. Ini kita tulis ulang dulu, 3P pangkat minus 2 Q pangkat 3 dipangkatkan 2 karena dikebawain. Kemudian 3 pangkat 2 P pangkat minus 1 Q pangkat 2 dipangkatkan 3. Kemudian masing-masing di pangkatkan 3 pangkat 6, kemudian P pangkat minus 1 dikalikan 3 minus 3 Q pangkat 2 kali 3 6 per 3 pangkat 2 dikali P pangkat minus 2 kali 2 minus 4 dikalikan dengan 3 kali 2 Q pangkat 6. 3 pangkat 6 dikurangi 2, ini karena bilangan pokoknya sama, 3 dengan 3, 6 kurangi 2 itu 4 dikalikan P pangkat minus 3, terus ya minus 3 dikurangi dengan minus 4 gitu ya, dikali dengan Q pangkat 6 minus 6 sama dengan 3 pangkat 4 kali minus 3 minus 4, berarti kan ini minus jadi positif ya, berarti P pangkat 1 dikalikan dengan Q pangkat 6 minus 6 0, dimana tadi semua yang dipangkatkan 0 sama dengan 1, maka bisa ditulis 3 pangkat 4 P begitu ya. Bentuk P pangkat minus 3 kali Q pangkat 2 dikalikan S pangkat minus 4, kalau ditulis tanpa pangkat negatif, ditulis tanpa pangkat negatif menjadi, kalau ditulis dengan pangkat negatif menjadi, yang masih pangkat negatif adalah P dan S. Kita tulis ulang, P pangkat minus 3 dikali Q pangkat 2 dikali S pangkat minus 4. Ditulis ulang, maaf, dijadikan pangkat positif karena tanpa pangkat negatif artinya dijadikan pangkat positif, dijadikan pangkat positif, maka bisa ditulis 1 per P pangkat 3 ya, ini kemudian dikali, karena ini udah positif tetap Q pangkat 2 dikali S pangkatnya negatif 4, ditulis 1 per S pangkat 4, maka disederhanakan atau ditulis ulang Q pangkat 2 per P pangkat 3 kali S pangkat 4 begitu. Kira-kira seperti itu dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, nanti akan membahas tentang pangkat rasional dan bentuk akar. Next, pangkat rasional dan bentuk akar. Seperti ya. Terima kasih.